bahas fokusnya dari hubungan atau jejak hubungannya ya. Ini persis sama dengan kita Indonesia. Secara kesamaan dari bangsa, bahasa dan agama ya sama. Palestina dengan Indonesia sama-sama pernah dihuni oleh berbagai bangsa. Jadi intinya antara Palestina dengan Indonesia sama-sama tidak boleh mengklaim non fisik bangsa kita sendiri pun saat ini masih terjajah. Itu udah sunatullah. Ada yang benar, ada yang salah gitu. Tidak ada yang abu-abu. Baik, jazakallahu khairan katsiran Sadagus yang sudah memaparkan terkait dengan materi pada malam hari ini. Jadi kalau kita tadi mendengar ya apa yang sudah disampaikan, bahwasanya hubungan antara Indonesia dengan Palestina ini ada hal yang sekiranya bisa dinisbatkan ya, dalam artian dikaitkan pertama dari histori, di mana antara bangsa Palestina dengan Indonesia merupakan negara yang dalam hal ini pernah merasakan, bahkan sampai sekarang bangsa Palestina itu masih terjajah gitu, walaupun secara non fisik bangsa kita sendiri pun saat ini masih terjajah seperti itu. Kemudian juga dilihat dari geopolitik dan juga secara mayoritas ya, kepercayaan dalam artian mayoritas agama gitu, di mana bangsa Palestina dan juga Indonesia sama-sama dalam hal ini beragama Islam, bermadzhab Imam Syafi'i dan juga berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari hal tersebut tadi disampaikan ada implikasi ataupun terkait dengan sikap yang akhirnya dari pemaparan yang disampaikan, minimal ada 3 hal yang muncul. Yang pertama adalah bentuk empati, di mana sebagai seorang manusia gitu ya. Jadi kalau kita mungkin pernah mendengar tidak perlu menjadi seorang muslim gitu, atau misalkan tidak perlu menjadi orang dalam tanda kutip, cukup menjadi manusia. Dalam artian ketika kita melihat bagaimana kekejaman Zionis saat mereka membunuh, meratakan Gaza, membombardir gitu ya, bahkan yang jadi korbannya itu adalah tidak hanya orang dewasa sampai ke anak-anak. Yang kedua juga terkait dengan rasa kepedulian dalam konteks ta'awun, tolong menolong. Dan yang ketiga bentuk real juga yang bisa kita implikasikan adalah terkait dengan memboikot produk-produk Zionis itu sendiri ya, baik itu dalam konteks produk, barang dan jasa yang mereka keluarkan untuk membiayai penjajahannya, ataupun produk dalam hal ini terkait dengan karakter yang dalam hal ini disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang ya, tidak akan berhenti sampai kita selaku umat Islam mengikutinya gitu. Dan terlihat mungkin ya saat ini banyak generasi kita yang mungkin secara KTP beragama Islam, tetapi di dalam kesehariannya jauh dari cerminan Islam itu sendiri. Bahkan mungkin tanpa kita sadari kita sudah mengikuti jejak langkah-langkah mereka seperti itu. Baik teman-teman sekalian, sahabat majelis,
untuk menambah kehazanahan ya materi pada malam hari ini, kita buka sesi tanya jawab untuk tiga penanya untuk season pertama ini. Kami persilahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Terima kasih Ustadz Kandi atas kesempatannya. Terima kasih Ustadz atas paparannya terkait dengan kesamaan antara Palestina dan juga Indonesia. Mungkin izin bertanya Ustadz mengenai adanya beberapa hadis yang menyebutkan tentang tidak spesifik Palestina tapi bumi Syam ya Ustadz ya. Karena Palestina itu masih termasuk di bumi Syam gitu. Ada satu hadis yang menyebutkan keimanan di akhir zaman terdapat di Syam saja. Ada di Syam, di Yaman, dan di Irak kalau tidak salah. Yang pertama yang harus kalian pilih adalah Syam, yang kedua Yaman seperti itu. Nah, apakah memang waktunya itu pada saat ini atau nanti ketika diutus Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa gitu. Hadis ini memang apakah berlaku pada saat ini atau nanti ketika diutusnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa hingga bertarungnya Dajjal itu terbunuh juga di wilayah dekat Syam gitu ya, di kalau yang banyak saya ikuti di Babilud di wilayah Israel gitu. Dan juga memang apakah tadi pada saat ini atau nanti ketika memang Nabi Isa, Imam Mahdi turun, akhirnya Dajjal terbunuh, baru memang hadis itu berlaku seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung atau langsung jawab? Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Baik, kita langsung jawab dulu Ustaz terkait dengan hadis akhir zaman gitu ya, berkenaan dengan bumi Syam. Ini seperti apa konteksnya? Apakah dalam hal ini kekinian yang saat ini terjadi atau gimana dalam menyikapinya? Baik, syukran atas responnya. Terkait dengan bisyarah ya, kita menyebutnya bisyarah istilahnya. Bisyarah itu artinya kalau bahasa kitanya ramalan, tapi nggak tepat kalau kata ramalan kepada Rasulullah. Karena kalau ramalan kan terkesan dukun ya. Kalau bisyarah itu kabar gembira, artinya kabar gembira. Tadi disebut kalau ayat busyra, kalau untuk hadis disebut bisyarah, ya. Artinya kabar gembira dari Rasulullah SAW tentang hal yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, terkait dengan hadis akhir zaman, sebetulnya tentang doa Rasulullah, ya, terkait dengan kondisi di Syam dan di Yaman dan akhir zaman itu berkaitan dengan rangkaian peristiwa di akhir zaman, ya. Jadi ketika tadi betul yang dikatakan oleh Al-Akh bahwa yang dimaksud dengan Syam itu wilayahnya wilayah utara. Jadi Syam itu sebutan yang muncul pada masa Rasulullah untuk wilayah utara Madinah. Jadi yang disebutkan dalam surat Quraisy itu rihlatash syita'i was-saif, ya. Pada musim panas mereka berangkat ke arah Syam, ya. Sementara pada musim dingin mereka berangkat ke arah Yaman, ya, karena lebih cuacanya lebih hangat. Jadi tidak terlalu, kalau dingin tidak terlalu dingin nanti. Kalau musim dingin datang ke Syam, ya nanti lebih membeku, nah seperti itu. Nah kalau kita lihat doa Rasulullah SAW itu ketika diminta oleh para sahabat itu, ya ya Allah, wahai Rasulullah, doakan kami juga untuk najd kami gitu, dalam tafsiran syarah hadis-hadis tersebut menyebut bahwa najd itu adalah dataran tinggi yang sifatnya disebutkan secara isyarat oleh Rasulullah, min huna, ya,
dari arah sinilah beliau menuju ke Aisyah. Nah, saat itu beliau di mimbar Rasulullah. Mimbar Rasulullah itu kalau posisi di Masjid Madinah itu ya, itu mimbar itu ada sebelah kiri di depan Raudhah, dan rumah Rasulullah ada di sebelah kanannya, yang sekarang jadi makam Rasulullah ya. Jadi ada sebelah kanan, dan itu bagi Rasulullah, posisi Rasulullah ada sebelah timur, rumahnya Rasulullah ada sebelah timur ya. Rasulullah menuju kepada Aisyah, tapi itu ditafsirkan oleh orang-orang Syiah bahwa Aisyah ini sumber fitnah. Sumber fitnah. Nah, ini nih muncul ya tafsiran orang-orang Syiah. Padahal tidak seperti itu. Saya masih teringat ucapan yang disyarah oleh Ustadz Aceng dulu. Ini nggak baca tuntas hadisnya gitu, nggak baca tuntas atau nggak dilihat secara keseluruhan, kata Ustadz Aceng. Harusnya dilihat keseluruhan. Ya, tadi secara posisi geografi di mana yang dimaksud dengan timur. Ya, dan secara sejarah juga ya. Timur yang dimaksud adalah munculnya di minhuna ya, kornus syayatin. Dari sinilah akan muncul tanduk setan. Ya, tanduk setan. Tanduk setan kan kalau tanduk kan dua kan. Ya. Timur dan barat ya. Yang ditafsirkan oleh Ustadz ekastologi, Ustadz akhir zaman di Indonesia ini ada dua yang saya soroti. Ini ditafsirkan semrawut ya, tafsirkan serampangan ya. Cok galicok ya. Cocok logi ya. Itu ditafsirkan ya segitiga bermuda di baratnya ya, dan segitiga lagi bermudanya di Indonesia. di masa lembo katanya, karena sering banyak kejadian. Nah, ini kan ngaco itu ya, seperti itu. Nah, ada isyarat itu muncul fitnah itu dari arah timur itu ternyata seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah ya, itu secara geografi itu mengarah kepada Irak, karena dan itu dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya ya. Iraqina ya Rasulullah, doakan juga buat Irak kami ya. Ya, untuk menafsirkan kalimat Najd ya, Irak. Jadi ya, itu hadis yang saling menguatkan. Anehnya orang-orang yang terutama sensitif ya, yang sensi kepada kelompok-kelompok yang sekarang dikenal dengan kelompok Wahabi ya, menuduh itu ditafsirkan ya itu Najd itu Saudi gitu. Padahal ya hadis ini tidak dipakai tentang Irak itu ya. Ini kaitannya dengan pertanyaan Syam dan Yaman ya, karena nanti muncul keamanan ini atau keberkahan itu munculnya dari penduduk Syam dan penduduk Yaman ya. Kita lihat di hadis-hadis itu banyak muncul dari penduduk Yaman, para ulama-ulama yang hafal hadis itu yang dari Yaman luar biasa ya, termasuk yang datang ke Indonesia juga kan, yang menyebarkan ajaran Islam ya, dari Yaman kebanyakan. Nah, ini secara dan termasuk nanti tempat istilahnya turun pertama nanti Imam Mahdi, Nabi Isa ya, turunnya Nabi Isa dan di Syam, di Menara Putih itu yang disebutkan di wilayah Syam ya. Nah, tetapi maksud saya kalau dilihat dari sejarah ya, munculnya fitnah tersebut, kejadian-kejadian rentetan peristiwa fitnah ya yang dahsyat dari sejarah Islam itu muncul di daerah yang disebut Karbala, Karb dan Bala, dan itu ada di Irak. Ya. Munculnya Syiah, munculnya pembunuhan kelompok Huwaisirah, kelompok Rafidah, ya, kelompok Khawarij, itu semuanya dari Irak, dari Karbala ini, dari dari wilayah timurnya arah yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, ke arah rumah Rasulullah, maksudnya dari rumah Rasulullah ke sana itu sejajar dengan arah timur atau bahasa keknya Irak. Karena secara sejarah itu fitnah-fitnah yang muncul di dunia Islam dari sana. Ya. Ketika kekhilafahan Abbasiyah runtuh, itu tidak ada yang ketika ini di Irak kan waktu itu ya. Dan itu diruntuhkannya oleh kerajaan barbar atau Tatar ya, Tatar dari Mongol, itu dinasti Mongol.
Eh, jadi apakah itu terjadi pada masa kini atau kapan ini sebetulnya ramalan Rasulullah tentang Syam dan Yaman ini, tempat yang dianggap mungkin bahasanya muncul ya, Syam, dan apakah ini juga isyarat tentara akhir zaman ya, tentara akhir zaman ya. Nah, kalau kita lihat fatwa para ulama, seperti yang saya lebih banyak mengutip sumber yang lebih terpercaya, kalau Bapak Ibu sekalian Bapak sekalian bisa menelusuri, itu kajian-kajian yang diungkap oleh Ustadz Budi Ashari lebih bagus, lebih kredibel, lebih mendekati kepada sumber-sumber yang valid. Ya. Beliau menyetir pendapat para ulama, diantaranya yang memang kajiannya bukan seperti Dr. Torik Hussein ya, yang lebih dekat kepada tasawuf. Itu terlalu cocok logi seperti di Indonesia ya. Terlalu cocok logi. Tapi sumber-sumber dari Ustadz Budi Ashari ini, beliau menyebutkan dan meminta fatwa dari ulama-ulama tersebut dan mengatakan laisa fi zamanina haza. Jadi kejadian tentang akhir zaman itu belum cocok, belum mencocoki. Jadi kalau tadi diramalkan, sekarang ramalan Syekh Ahmad Yasin masih jauh, ya, periodenya masih jauh, ya. Kan yang ustadz akhir zaman di Indonesia itu kan selalu menghubungkan, kemarin itu ramalannya berkali-kali gagal. Ya, kemarin menyebutkan, oh ini katanya akan terjadi pembunuhan putra raja ini, oh ini akan, dulu Habib dulu kabur minta suaka ke mana? Ke Saudi, yang dulu sering diejek oleh orang-orang ini karena dulu Habib Rizik itu selalu mengejek Wahabi, tapi kenyataan minta perlindungan ke Wahabi yang dituduhkan Wahabi dan aman, nggak pernah dibantai oleh orang Yahudi gitu, oleh orang Wahabi gitu. Nah, tapi maksud saya itu dulu diramalkan oleh ustadz yang gagal ramalannya ini, katanya Habib Rizik maksudnya itu sedang menunggu saat-saat Imam Mahdi muncul, karena dalam rangka membaiat katanya, atau jangan-jangan Habib Rizik ini Imam Mahdinya gitu karena keturunan dari Rasulullah kan, tapi namanya nggak sesuai kan, harusnya namanya sama, Muhammad gitu. Ini kan Rizik Syihab kan namanya, ada Muhammadnya nggak atau sama, yang tahu nggak? Nah, tapi secara ciri-ciri udah jauh sekali Habib Rizik, usianya udah lebih dari 40, karena Imam Mahdi diramalkan 40 tahun usianya. Yang katanya sekarang udah versinya udah macam-macam, sekarang muncul lagi di Pakistan yang ngaku Imam Mahdi dan minta dibaiat. Diramalkan juga katanya udah ketemu, udah telepon-teleponan katanya dengan tokoh. Tapi itu semuanya bukan zamannya, karena bukan zamannya. Artinya kemunculan Imam Mahdi itu satu paket dengan Nabi Isa. Ya, makanya disebut Imam Mahdi. Kenapa? Karena Nabi Isa nanti akan mengikuti sholat berjamaah, karena syariatnya, secara syariat Nabi Isa itu diutus pada periode Nabi Israel. Artinya pada masa Nabi Isa hidup di kalangan masyarakat Bani Israel, dia mengikuti syariatnya Nabi Musa, syariatnya Taurat, ya. Yang kemudian dilengkapi dengan Injil, ya. Tetapi karena dia usianya panjang, maka mau tidak mau dia harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika dia nanti ikut sholat, cara sholatnya pun dia akan mengikuti yang disebut dengan Mahdi ini. Makanya disebut Imam Mahdi. Tidak mungkin. Ya. Nah, itu artinya gini. Kemunculan nanti Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Dajjal saja sekarang belum muncul kan. Dan ramalan-ramalan tentang kemunculan Dajjal dalam asli, artinya dalam bentuk aslinya, dalam Dajjal yang sebenarnya, bukan Dajjalun ya. Sekarang ini yang muncul Dajjalun yang diramalkan oleh Rasulullah, nanti akan muncul Dajjalun, para pendusta-pendusta, para pembawa penyebar hoax ya. Nah, sekarang yang akan muncul Dajjal yang sebenarnya, yang katanya matanya matanya bukan mata satu, matanya dua, cuman yang berfungsi satu gitu. Jadi dulu ini banyak kelompok-kelompok yang nyeleneh, yang menafsirkan asal saja. Tuh katanya Saudi simbolnya matanya satu, Dajjal atau segala, termasuk menuduh kemarin masjidnya
apa? Ridwan Kamil itu, mesti Dajjal katanya kan. Padahal Dajjal itu bukan matanya satu, matanya dua. Cuman yang berfungsi satu. Jadi disebutkan oleh Rasulullah, matanya dua, cuman yang satu lagi itu seperti anggur. Ya, seperti anggur gitu, seperti apa namanya? Tidak berfungsi karena kalau dalam riwayat itu dia ditusuk matanya yang pada masa kasus Nabi Isa. Kalau disitir itu Dajjal ini yang kemudian ditahan itu menunggu saat-saat munculnya yang tepat. Kapan munculnya? Dalam hadis-hadis yang sahih sebutkan ketika ya Dajjal ini muncul ketika tidak lagi terdengar azan, tidak lagi terdengar kalimat la ilaha illallah atau bahasanya azan. Kalau sekarang kita masih mendengar azan di mana-mana. Ya. Artinya kalau sholat masih ya ditegakkan, insya Allah masih jauh. Jadi kalau yang mungkin kita masih ingin mengharapkan yang boga mantu, ingin melihat cucu, masih gede harapan. Atau yang belum nikah, insya Allah yang kiamat sudah dekat aja. Masih ada harapan lah gitu. Belum apa namanya, belum, masih jauh. Kalau secara hitungan ini ya, secara hitungan matematis hitungan ini masanya masih jauh. Masanya masih jauh. Jadi bukan zamannya kita, kata para ulama yang disitir oleh Ustadz Budi Asai, bukan zaman sekarang. Masih jauh. Jadi munculnya Dajjal itu adalah bersamaan dengan kondisi manusia yang sangat-sangat kufur. Sangat-sangat maksiat sudah merajalela, sudah di mana-mana merajalela. Nah, di sana muncul Dajjal yang akan mengembalikan nanti kejayaan Islam. Sekarang kan ya gimana mau istilahnya mau Palestina mau istilahnya mau berjaya gitu ya, atau dikaitkan dengan kiamat. Kalau makanya ada kekhawatiran termasuk dari kelompok Yahudi Ortodok, mereka yang memprotes negara Israel karena mereka tidak setuju dengan konsep pendirian negara, karena keyakinan mereka nanti ya negara Israel akan berdiri dengan sendirinya tapi dipimpin oleh yang mereka yakini sekarang ini yang dalam bahasa kita Dajjal. Ya. Mereka menunggu bahasa kitanya Mesias. Kalau kita menyebutnya Mahdi, Imam Mahdi, pemimpin yang akan memimpin orang-orang Yahudi, karena kita menyebutnya Mahdi. Karena sama satu informasinya satu sumber gitu. Cuman versinya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi terjadi perbedaan antara Yahudi Ortodok dengan sehingga berdirinya ini dari kelompok Zion yang memaksakan pendirian negara Israel. Artinya bahwa akhir zaman yang diramalkan oleh Rasulullah itu adalah kondisi di mana munculnya itu berangkaian, ya, berangkaian bukan satu bagian. Ini kalau terjadinya perang antara kaum muslimin dengan Yahudi, ya, itu masih satu bagian. Belum ada Dajjal belum muncul kan, ya. Yang hal-hal yang lainnya belum muncul, ya. Imam Mahdi juga belum. Jadi masih jauh lah kalau istilahnya kiamat. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memang dijauhkan dari ciri-ciri orang yang memang mengalami saat-saat kiamat, karena itu memang udah tanda seburuk-buruk umat gitu ya. Udah umat yang udah buruk karena itu digaramalkan ya. Bahkan kan Imam Mahdi itu muncul dari kondisi di mana pemahaman tentang keislaman sudah merosot karena ulama-ulama sudah dicabut, ulama-ulama sudah tidak ada. Makanya Imam Mahdi kenapa jadi ulama, jadi imam? Karena dia langsung diinstal seperti diinstalnya Nabi Adam. Langsung keilmuannya langsung diinstan gitu. Diberikan, dianugerahkan oleh Allah tanpa belajar. Walaupun dia dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kondisi saat itu memang sudah tidak mungkin, ulama sudah habis, informasi sudah tidak benar. Gitu. Tapi karena memang itu sudah diramalkan, dibisyarahkan oleh Rasulullah, maka nanti Imam Mahdi ini muncul dari orang yang menjadi ulama dadakan yang oleh Allah anugerahkan keilmuannya. Jadi masih jauh ya. Sekarang keilmuan kan ulama-ulama masih banyak ya. Masih banyak, insya Allah masih aman lah, aman ya, aman. Ya.
Masih bisa nambah. Masih bisa nambah. Ya, mudah-mudahan tergambarkan ya Ustaz Sultan. Jadi masih jauh Ustaz Sultan. Kalau mau nambah, tenang, masih bisa ya, insyaallah. Ya, barangkali dari rekan-rekan ada yang bertanya lagi? Oh, silakan, Pak Haji Rahmat. Berarti, aduh pas ini. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini udah 5 menit matanya nih, pada ngantuk ya. Yang pertama Ustadz, tentang Nabi Yakub yang disebut Israel ya, nama Israel. Itu saya menemukan dari kemarin tuh ada pengajian di luar Kerawang, bahwa Israel itu bahasa Ibrani. Jadi kata Isra dan Il. Isra-nya itu hamba artinya, Il-nya itu Tuhan. Jadi kalau bahasa Quran itu Abdullah, hamba Allah. Kalau bahasa Indonesianya Israel itu hamba Allah. Jadi kalau tidak disangkut pautkan dengan bahasa Quran ya, Israel sendiri itu bahasa Ibrani gitu. Itu temuan saya. Nanti Ustadz tinggal cocokkan aja. Nah, mengingat akhir zaman, kalau melihat hadis 5 fase gitu ya, hadis 5 fase ini, kita nih hidup nih udah fase keempat. Yang keempat itu masuk kepada mulkan Jabariyah. Kemarin juga saya sama Ustadz Jajat menyampaikan ya. Jadi mulkan Jabariyah itu setelah mulkan Adon. Mulkan Adon itu apa? Kekuasaan masih dipegang oleh raja-raja Islam. Raja-raja Islam yang menggigit, apa yang digigitnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sebelum mulkan Adon, yaitu kekuasaan yang kedua, Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu para khalifah yang rasyid, mulai dari Abu Bakar sampai Hasan ya. Yaitu Umar, kemudian Utsman, Ali dan Hasan. Nah, masuk ke Muawiyah. Muawiyah itu anaknya Abu Sofyan. Dia itu udah masuk dinasti. Tapi juga mereka saling menumbangkan sesama dinasti ya. Jadi Muawiyah ini masuk kepada Bani Umayyah itu 700 tahun. 700 tahun menguasai, ditumbangkan oleh Bani Abbasiyah, keturunan Abbas ya. Ya, keturunan Abbas itu masih pamannya Nabi. Itu ada di Irak. Kalau Bani Umayyah itu di Persia ya, Syam. Kemudian juga pernah berjaya juga Bani Fatimiyah. Nah, Bani Fatimiyah ini yaitu orang-orang Syiah, sempat di Syam juga. Yang terkenal itu Sultan Al-Ayyubi ya, yang menaklukkan tentara salib di Palestina. Nah, sekarang masa Jabariyah ini ya memang Islamnya banyak, Pak. Jangan dikatakan Islam itu sekarang banyak masih pengen loba lagu gitu. Nabi itu memberikan isyarat, kamu itu banyak tapi seperti hidangan, tidak punya kekuatan, tidak punya induk Islam, karena khilafahnya sudah nggak ada gitu. Kamu seperti hidangan. Gimana hidangan? Ambil dari kiri, ambil dari depan, ambil dari tengah. Dan banyaknya kamu itu seperti buih di lautan. Kamu kalau melihat ke lautan itu banyak busa. Nah, diambil itu Islam seperti itu. Jadi kuantitas ya, tidak berkualitas. Walaupun sekarang ya kalau bicara al-haq dan al-batil itu ada. Kalau bicara al-haq sekarang masih ada. Allah itu kan di surat Al-Anfal ada, Pak. Yataqomal jam'an itu akan bertemunya dua pasukan antara hak dan batil nanti.
Nah, hak dan batil ini kita mau ngikut kemana? Coba Pak Andi buka surat 17 ayat 71. Tolong dibacakan. Surat 17 ayat 71. Surat Al-Isra ya. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Nanti di akhirat kami bangkitkan setiap umat itu beserta pemimpinnya. Coba siapa pemimpin kita? Setiap umat itu kami bangkitkan beserta pemimpinnya. Nah, sedangkan pemimpin itu ada dua. Ada al-haq, ada dan batil. Itu udah sunatullah. Ada yang benar, ada yang salah gitu. Tidak ada yang abu-abu. Kalau abu-abu munafik berarti. Nah, tinggal kita di akhir zaman ini kita bertafakur, kita merenung. Apakah di akhir zaman ini kita bisa selamat mengikuti yang al-haq atau kita yang abu-abu? Gitu. Karena Nabi berpesan, nah setelah di akhir zaman fase yang keempat ini masuk lagi kepada fase khilafah, nubuah, minhajul nubuah. Jadi Imam Mahdi itu dan Nabi Isa itu ada di fase yang kelima. Selesai setelah fase kelima ini selesai, tinggal nunggu satu fase lagi. Cuma ramalan-ramalan ini tidak bisa ya disertakan kapan tahun hijriahnya. Nah, cuma kemarin saya sempat bahas juga tentang bagaimana hal-hal yang bisa memenangkan Islam itu yang disebut sang pembaharu, yang disebut al-mujaddid. Jadi setiap 100 tahun itu Islam itu ada yang memimpin, disebut al-mujaddid, yang akan memberikan kemenangan buat Islam. Jadi kalau bicara Islam itu tidak sektoral, Pak. Bicara Islam itu universal, ya. Kalau sektoral itu ya sekarang sektoral ya. Ada di negara-negara tapi tidak ada kesatuannya satu, tidak ada induknya. Nah, setelah runtuhnya Turki Utsmani itu ya masing-masing gitu. Ya, istilahnya di negara masing-masing. Nah, untuk itu bicara akhir zaman ya, bicara akhir zaman dengan hadis Ahli Sultan tadi, ya kembali lagi saya minta mungkin ditentukan nggak tahunnya tuh, karena Syekh Abdul Rajab menyatakan bahwa umurnya dunia ini 1500 Hijriah. 1500 Hijriah, sekarang 1445 Hijriah. Kalau kata Pak Umar 55 tahun deh, gitu ya. Nah, itu kebangkitan Islam yang dinanti-nantikan. Kalau masa hidup seperti itu berarti berlaku surat 48. Inna fatahna laka fatham mubina. Gitu. Inna fatahnya sesungguhnya, kata Allah, aku Muhammad akan memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambih. Kalau Islam menang, Pak, itu semua dosa-dosa akan diampuni. Dan nikmat kita akan ditambah. Tinggal kitanya mau nggak bela Islam, gitu. Kita mau jadi penonton, atau mau jadi wasit, atau mau jadi pemain. Nah, kalau mau jadi pemain sekarang, mau jadi gelandang, jadi kiper atau penyerang, silahkan pemain bola nih hari ini kita semua. Itu aja. Tinggal kiprahnya kita hidup di akhir zaman ini, mau jadi pemain, penonton, gitu, atau kita mau jadi wasit, ya seperti itu. Nah, jadi yang pertama saya menambahkan mungkin bahasa Israel itu bahasa Ibrani, artinya hamba Allah yang dikasihi. Kemudian di akhir zaman ini mungkin tentang ramalan-ramalan para ulama, kalau Syekh Rajab menyatakan umur dunia itu 1500 Hijriah, ya. Tapi kan tidak ada di dalam Quran batasan umur, cuma tanda-tandanya aja
Rasulullah menerangkan. Jadi hidup di akhir zaman itu Timur Tengah itu tadinya sang penggembala, kemudian gedung-gedung berdiri di sana, gedung-gedung pencakar langit. Nah, itu udah hidup tanda-tanda akhir zaman. Nah, sebelum akhir zaman, kemudian juga ada di situ turunnya Dajjal, kemudian Nabi Isa pun diturunkan oleh Allah, kemudian Imam Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad itu juga akan menjadi pemimpin. Kemudian juga ada Yajud dan Majud. Ya, Yajud dan Majud itu juga sahih hadisnya. Tentang hadis Palestina mungkin nanti saya akan bagikan. Ini ada 40 hadis, salah satunya itu tentang Imam Mahdi, kemudian Dajjal, Yajud dan Majud. Itu semuanya lingkupnya di daerah Syam. Ya. Lingkupnya di daerah Syam. Itu aja mungkin tambahan dari saya, sekaligus mungkin Ustadz bisa menjelaskan sedikit ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan atas masukannya. Dan mungkin yang tadi pertama tentang istilah atau penamaan penyebutan Israel, tadi saya sebutkan berdasarkan versi Al-Quran, dan itu pun tidak semuanya, karena bahasa Arab juga luas ya, artinya nanti ada disebut bahasa Arab yang mu'arrabah, ada yang diarabkan atau bahasa serapan, ada yang menjadi bahasa baku, termasuk tadi yang tidak saya sebutkan versi versi Yahudinya, ya betul seperti itu. Ada yang menafsirkan Israel itu artinya Ezra, Uzair dan Eli. Ya, Eli itu ya itu hamba Allah, betul. Nah, terkait dengan ramalan usia umat Islam dikaitkan dengan tadi fase-fase yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, saya lebih cenderung kepada pendapat ulama hadis yang mensyarah tentang hadis yang disebutkan oleh Ibnu Rajab ini tentang ramalan usia umat Islam 15 abad, ya, bahwa hadis-hadis tersebut atau penafsiran ini tidak tepat karena didasarkan kepada hadis yang lemah. Ya, ini yang saya ikuti ya pendapat tadi. Sementara Ibnu Rajab memandang itu dia menafsirkan usia umat Islam 15 abad. Ya, 15. Dan kalaupun dihitung tadi berdasarkan fase-fase yang disebutkan oleh hadis-hadis sahih, maka sebetulnya kita kan sekarang udah 1445 sekarang. Ditambah dengan kalau hitungan hijrahnya Rasul itu kan udah 10 tahun. Ya. Hitungan atau kalau tafsiran Ibnu Abbas sendiri menyebutkan dalam surat An-Nasr itu munculnya Rasulullah atau diangkatnya Rasulullah atau nubuwah Rasulullah artinya di Makkah itu merupakan tanda akhir zaman. Jadi kalau dihitung dari sana berarti dari usia 40 tahun. Artinya kalau dihitung hijriahnya ya itu mundur 13 tahun. Ya. Udah berapa itu? Jadi 58 kan. Ditambah dengan perhitungan hijriahnya mundur juga karena penetapan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu penetapan hijriah itu pada masa Umar bin Khattab bukan pada masa Rasulullah. Ya. Artinya kita harus menghitung pada masa Umar bin Khattab itu kan berarti 2 tahun setelah Rasulullah wafat, yaitu Abu Bakar, dan masuk usia kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, itu udah berapa? Dan kalau dilihat dari sisi-sisi yang lainnya yang tadi kan disebutkan si ciri-ciri akhir zaman itu kan banyak ya, termasuk ya jumlah komposisi perbandingan antara laki-laki dan wanita yang disebutkan beberapa itu jumlahnya 1:50 gitu ya. Nah, ini kan secara sekarang statistika menyebutkan sensus itu udah 1:berapa? Masih jauh gitu ya, masih jauh. Dan kita juga udah walaupun jumlahnya sudah 1:10 atau itu ya, pokoknya lebih dari 4 lah. Jadi emang jatahnya udah lebih. Makanya
Dr. Rozi kan, Dr. Razi ya di kita ya, Dr. Filsafat Razi ini menyebutkan katanya nanti ada batas-batas yang tidak sesuai yang boleh diperbolehkan katanya bagi umat akhir zaman katanya, melebihi dari syariat yang ditetapkan oleh ajaran Islam, yaitu lebih dari 4 katanya. Ini tafsiran yang nyeleneh ya, yang maksudnya berseberangan dengan ulama-ulama yang muktabar. Tetapi yang terpenting poinnya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang sikap kita menghadapi akhir zaman. Ketika Rasul ditanyakan oleh sahabatnya ya tentang ciri-ciri akhir zaman, ya kan banyak itu hadis-hadisnya. Tapi Rasulullah kemudian mengingatkan para sahabatnya yang bertanya tentang akhir zaman dengan kalimat yang cukup simpel, pertanyaan yang sifatnya retoris begitu. Maza a'adatta lahu? Kamu sudah menyiapkan apa? Jadi intinya jangan sibuk terlalu mikirkan, wah kiamat ya kalau Palestina menang berarti ini udah kiamat. Karena ini Palestina dikuasai kembali kepada umat Islam berarti udah masuk akhir zaman. Walaupun akhir zaman itu ya jangankan sekelas ulama Ibnu Rajab yang meleset ramalannya itu, sekelas Umar bin Khattab saja meleset ketika terjadi gempa di pada periodenya, pada kehilapan beliau di Madinah itu terjadi gempa sehingga Umar bin Khattab keluar dan menyangka itu sudah kiamat, akan terjadi kiamat ini, sehingga menghimbau gitu ya kepada masyarakatnya. Ya. Ketika Rasulullah SAW menerima surat An-Nasr, turunnya surat An-Nasr juga itu para sahabat bergembira ya, sehingga orang-orang Yahudi atau orang yang memberikan masukan, kalau saya jadi kami akan membuat acara perayaan gitu yang khusus merayakan tentang kemenangan umat Islam. Tapi lihat tafsiran sahabat ya, Ibnu Abbas menafsirkan surat An-Nasr, kata Ibnu Abbas ini isyarat bahwa Rasulullah akan meninggalkan kita karena tugasnya sudah finish, sudah selesai. Artinya ya, dengan turunnya surat An-Nasr itu sudah merupakan tanda kiamat gitu. Jadi kiamat sudah dekat itu bahasanya. Jadi lihat sekelas Umar bin Khattab, sekelas sahabat itu juga menganggap kiamat sudah terjadi pada masanya. Termasuk mungkin bagi saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka merasakan itu kiamat, ini kiamat ya. Ya, artinya mungkin itu kondisional, bukan kiamat kubro yang seperti yang dimasukkan dalam hadis akhir zaman atau yang dimasukkan dalam Al-Qur'an ya. Jadi kiamat kubro ini Allahu alam. Nah, permasalahannya yang harus kita sikapi seperti tadi himbauan Rasulullah, harusnya apa yang sudah kita siapkan. Jadi jangan terlalu sibuk mikirkan kiamat sementara kita tidak menyiapkan bekalnya. Nah, itu saya kira mungkin titik poinnya pada sejauh mana kita menyikapi keadaan kondisi di akhir zaman ya. Karena mungkin saja kiamat pasti akan terjadi ya. Tapi belum pasti adalah kita, apakah masa kita yang mengalaminya. Yang pasti adalah kita akan mengalami kiamat sugro. Itu sudah pasti gitu. Hanya kiamat sugro ini kan kematian itu kiamat juga tapi sugro. Namun kiamat kubro belum pasti karena hanya Allah yang Rasulullah hanya memberikan bisyarah tanda-tandanya. Barangkali itu mungkin titik poinnya ya. Adapun mungkin tadi seperti yang disebutkan oleh Ustadz tentang disebutkan surat Al-Isra tadi ayat 71, barangkali ini kaitannya dengan Yaumul Mahsyar ya, karena ini ayatnya tentang imam, bukan imam pada masa kini di dunia, tapi nanti imam akan datang setiap golongan itu dengan imam, maksudnya imam ini pemimpin-pemimpin karena ini kaitannya dengan kitab catatan amal kebaikan atau catatan amal keburukan. Itu yang bisa saya terima kasih sekali lagi atas masukannya. Jazakallahu khairan katsir pada Ustaz Agus dan juga seluruh penanya yang tadi sudah bertanya kepada Ustadz. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, tidak terasa ya,
Sudah jam 10 lebih seperempat, mestinya terkait dengan kajian di malam hari ini kita cukupkan. Yang jelas dari pembahasan tadi, ternyata insya Allah kiamatnya masih panjang kan gitu. Tapi kiamat sugro mah pasti kedeng lagi dah. Orang tuh sedang menunggu gitu ya. Nah, saya terakhir, bapak-bapak duluan, atau mungkin saja bapak-bapak duluan, saya terakhir kan gitu. Yang jelas mau badai nambah heula tiasa Pak Ismail ya, baju Nedi ya, insya Allah. Ya, rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kebermanfaatan dari apa yang kita tadi dengarkan, dan setidaknya bisa kita implementasikan hal-hal yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah kepada Bapak Sopari ya, insyaallah ada hidangan yang disajikan dari Bapak Sopari ya, untuk majelis di malam hari ini.